Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SNHnet. Kali ini kita akan membahas tutorial tentang cara menghubungkan joystick PS3 ke PS2. Di sini saya menggunakan PS2 Slim dengan koneksi USB Bluetooth. Pada video sebelumnya sudah kami bikin tutorial tentang cara menggunakan Blue Retro dan PS2 serta joystick PS3 dan PS4 atau PS5. Kali ini menggunakan USB dongle Bluetooth. Disclaimer dulu, untuk menghubungkan joystick PS3 menggunakan USB Bluetooth ke PS2, kita perlu aplikasi yang bernama OPL di PS2. Seperti ini. Tanpa aplikasi OPL, joystick dan PS2 itu tidak bisa terhubung. Dan untuk koneksi hanya di menu aplikasi OPL. Kalau belum masuk aplikasi OPL itu belum bisa connect dengan joystick PS3. Oke, bahan-bahannya di sini dan peralatannya di sini ada joystick PS3, USB Bluetooth, harddisk berisi OPL dan game, serta joystick PS2 harus dicolokkan terlebih dahulu, karena untuk masuk ke menu OPL itu harus menggunakan joystick PS2 asli atau yang pakai kabel. Kalau belum masuk ke menu OPL, joystick PS3 belum bisa digunakan. Jadi harus masuk ke menu OPL dulu. Kalau HD loader belum bisa. Oke, pertama-tama kita ada kabel data atau kabel charger. Ini harus bisa koneksi data untuk menghubungkan joystick ke PS2 dan Bluetooth USB dongle seperti ini. Saya menggunakan USB 5.0. Sebenarnya versi yang lama, versi 2 dan versi 4 itu masih bisa digunakan. Dan koneksi Bluetooth seperti ini hanya satu koneksi saja, satu joystick, belum bisa koneksi lebih dari 2, lebih dari 1, hanya bisa 1. Mungkin untuk harga yang lebih mahal bisa untuk 4 player. Oke, langsung saja kita akan coba gunakan. Kita matikan dulu terlebih dahulu. Di sini player 1 harus menggunakan stick pakai kabel ya, kelas 1 untuk setting Bluetoothnya. Kita akan masukkan. Di sini sudah terpasang Bluetooth versi 5.0. Di sini ada 2 Bluetooth untuk harddisk eksternal dan Bluetooth. Sebenarnya slot ini tidak cukup karena akan dihubungkan dengan joystick menggunakan kabel data. Namun kita bisa pakai cara seperti ini. Yang penting kita setting MAC address dulu terlebih dahulu. MAC address dari Bluetoothnya harus sama pairing ke MAC address joystick. Oh iya, saya ingatkan terlebih dahulu, joystick PS3 ada bermacam-macam tipe. Ada yang bisa untuk koneksi Bluetooth USB, ada yang untuk Android, dan ada juga untuk Blue Retro. Itu tipe dan macamnya itu banyak sekali ya. Jadi kita harus pilih fungsi atau fitur utama dari joystick ini. Di sini saya menggunakan yang OP yang biasa, dan joystick ini tidak bisa untuk koneksi dengan Blue Retro, namun bisa untuk USB dongle, dan joystick ini tidak bisa untuk Android. Sedangkan joystick yang untuk Android tidak bisa untuk USB seperti ini.
Oke, langsung kita setting ke menu OPL-nya. Di sini kita menggunakan PS2 Matrix seperti ini. Di sini ada menu pakai Matrix yang sudah dipasang Matrix. Kita langsung masuk ke menu OPL terlebih dahulu. Kita pilih menu OPL. Harus menu OPL ya teman-teman. Kalau selain OPL itu tidak bisa. Dan joystick ini juga bisa bisa digunakan setelah masuk OPL. Setelah masuk menu seperti ini, kita akan masuk menu atau pilih salah satu game, tapi tekan tombol segitiga, atau tergantung menu OPL kalian. Ada yang langsung ada menu part menu, dan bisa juga dengan cara seperti ini. Misal kita yang ini tekan segitiga, lalu di sini ada pengaturan part menu. Kita pilih part menu seperti ini. Kita tekan tombol X. Lalu di sini ada global. Global itu untuk semua game, atau bisa pilih salah satu game untuk settingnya. Di sini ada DualShock USB, PAD-EMU off, PAD-EMU on. Kita bisa pakai untuk mengaktifkan PAD-EMU, kita pilih yang on. Kita on kan, tekan X. Lalu di sini USB, masih USB, kita ganti pakai Bluetooth. Kita X dulu, lalu pakai pilih Bluetooth, kita X lagi. Lalu kita pilih di sini, kita lihat USB Bluetooth USB Bluetooth adapter MAC address. Di sini adalah MAC address dari USB dongle ini. Karena slot USB hanya ada 2, kita masukkan USB dulu, lalu nanti setelah itu kita masukkan joysticknya. Jadi joystick jangan disimpan dulu karena masih pakai harddisk eksternal. Setelah ini terdeteksi, ini adalah MAC address dari Bluetooth. Sini MAC address dari Bluetooth. Lalu setelah itu untuk menyimpan MAC addressnya, kita save atau OK. Untuk menyimpan ke setting ke OPL, settingan OPL, kita pilih OK dulu. Kita pilih OK, lalu save change. Oke, kita back lagi. Pada proses seperti ini berarti kita sudah menyimpan MAC address USB dongle ke harddisk eksternal. Berarti settingan MAC addressnya sudah tersimpan. Jadi kita tinggal pairing atau menyamakan USB Bluetooth dengan joystick menggunakan kabel USB-nya. Di sini kita menggunakan kabel USB. Untuk itu kita bisa masuk ke menunya lagi, part menu, PAD-EMU. Kita tekan X lagi. Nanti harddisk kita cabut dan kita lihat di MAC address dari DS controller. Nanti di sini akan muncul MAC address dari joysticknya. Kita cabut dulu. Sebenarnya kita tidak boleh mencabut harddisk ini karena ini ada menu OPL-nya. Nanti bisa error karena untuk mengaitkan atau menghubungkan joystick kita perlu cabut dulu karena slot USB hanya 2 saja. Setelah joystick terpasang, di sini akan berkedip. Kita lihat di OPL-nya. Teman-teman bisa dilihat di sini ada DS controller Pirate to MAC address. Di sini adalah MAC address dari joystick PS3. Jika di sini masih kosong, berarti joystick belum terhubung atau joystick tidak support karena
biasanya menggunakan joystick yang premium, itu tidak nongol MAC address-nya. Di sini sudah sama karena sudah kita pairing, jadi MAC address-nya sudah sama. Jika belum sama, kita pilih pair it. Di sini ada pair DS controller. Di sini ada pilihan menu, pilih yang pair ini. Untuk contohnya, di sini ada pair. Kita pilih menu yang pair ini. Kita ke bawah, pair, lalu tekan OK. Dalam proses ini pairing sudah berhasil dan MAC address dari Bluetooth, USB Bluetooth sudah sama dengan MAC address dengan joystick. Jadi kita lepas dulu USB-nya, kita lepas, lalu kita pasang lagi USB-nya. Pada proses ini, karena kita tadi sudah menyabut atau melepas USB dari harddisk eksternal, jadi OPL bisa error. Karena tadi kita cabut, kita restart terlebih dahulu PS2 nya, kita nyalakan lagi, lalu kita tunggu menu matrix. Saya ulangi lagi, saya tegaskan di sini joystick ini belum bisa digunakan sebelum masuk OPL, sebelum masuk menu OPL. Jadi joystick ini hanya bisa digunakan setelah masuk menu OPL. Jadi kalian perlu joystick slot 1 untuk masuk ke menu OPL. Itu ya teman-teman. Ya, kita masuk ke menu OPL dulu. Setelah masuk menu OPL, kalian bisa tekan tombol start biasa atau tombol home. Dari ini berkedip menandakan sudah terhubung. Kedipan dari joystick ini berbeda-beda tergantung jenis dan tipe joystick PS3. Oke, teman-teman bisa lihat ini untuk mengubah. Nah, ini sudah bisa. Nanti kalau teman-teman bisa untuk setting controller ini menjadi player 1 atau player 2, bisa masuk lagi ke part menu, tekan segitiga, lalu pilih part menu, lalu tekan X lagi, lalu di sini tinggal cari, di sini ada setting port, terlihat ya teman-teman. Setting port di sini nanti kalian bisa setting joystick ini sebagai joystick 1, kedua, atau 3, atau keempat. Tapi intinya kalau joystick model yang ini atau sama dengan Bluetooth yang ini hanya untuk satu koneksi saja, untuk satu koneksi Bluetooth. Itu ya teman-teman. Kita kembali lagi back, dan kita tekan tombol X. Jika sudah masuk game tapi kontrol ini belum jalan, kemungkinan teman-teman bisa setting ke jenis controller atau player berapa, 1 atau player 2 atau 3 atau 4. Di situ ada settingannya. Kalau sudah masuk game ini mati, teman-teman tinggal tekan start lagi untuk koneksi kembali. Itu ya teman-teman. Dan di sini perbedaan joystick PS3 dengan USB Bluetooth itu seperti tadi dengan Blue Retro. Kalau Blue Retro itu seperti kita langsung masuk ke port ini, slot 1. Jadi di menu OPL atau menu HD loader itu masih bisa menggunakan Blue Retro. Bedanya seperti itu teman-teman. Oke, tutorial kali ini semoga bermanfaat. Kalian bisa lihat di YouTube kami SNHnet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.